Hasil pertandingan Liga Eropa. Pogba dicoret dari skuad Juventus. Richarlison kritik Conte. De Jong tutup kans pindah ke MU. Messi dikritik habis-habisan. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari ajang Europa League babak 16 besar, Arsenal yang tak diperkuat banyak pemain inti harus puas dengan hasil imbang 2-2 di markas Sporting Lisbon. Arsenal lebih dulu unggul berkat sundulan William Saliba pada menit ke-22. Tapi gol balasan dari Goncalo Inacio dan Paulinho sebelum dan selepas jeda membawa Sporting berbalik unggul. Arsenal lalu berhasil samakan skor melalui bunuh diri Hidemasa Morita di menit ke-62. Pada pertandingan lain, Manchester United tampil meyakinkan dengan melibas Real Betis 4-1 di Old Trafford. Gol Marcus Rashford sempat dibalas Ayoze Perez, akan tetapi gol dari Anthony, Bruno Fernandes, dan Wout Weghorst pada babak kedua memastikan MU mendapatkan keunggulan nyaman menuju leg kedua. Juventus memetik kemenangan tipis 1-0 atas Freiburg dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2022-23 Jumat 10 Maret dini hari. Juve bisa mencuri 1 gol lewat sundulan Angel Di Maria di babak kedua menit 53. Kemenangan tipis 1-0 ini bakal jadi modal Juve ketika bertandang ke markas Freiburg dalam duel leg kedua 16 besar Liga Eropa pekan depan. Pada pertandingan lain, Roma menang 2-0 atas Real Sociedad, Leverkusen menang 2-0 atas Ferencváros, Union Berlin imbang 3-3 lawan Union Gilois, Sevilla menang 2-0 atas Fenerbahce, dan Shakhtar Donetsk imbang 1-1 kontra Feyenoord. Paul Pogba tidak disertakan dalam skuad Juventus kala menghadapi Freiburg. Dia didepak atau dicoret dari skuad. Juventus mencoret Pogba karena alasan disiplin hanya dalam 2 pertandingan setelah kembalinya dari cedera. Menurut Sky Sports, Paul Pogba tidak dibawa Juventus karena datang telat. Pemain yang musim lalu membela Manchester United itu telat bergabung dengan skuad. Penyerang Juventus Federico Chiesa alami cedera lutut dalam kemenangan kandang Nyonya Tua 1-0 atas Freiburg. Chiesa digantikan pada babak kedua, memberikan Massimiliano Allegri kekhawatiran lain sebelum timnya menjamu Sampdoria di Serie A pada hari Minggu. Cedera Chiesa akan dilihat lebih lanjut dan hasilnya akan diumumkan pada Sabtu 11 Maret. Mikel Arteta mengakui penampilan Arsenal di markas Sporting tak memuaskan. Dengan The Gunners tampil kurang cemerlang, ia terima hasil imbang. Menimbang kami kebobolan 2 gol di laga tandang dan masih lolos dengan hasil imbang, hal-hal positif mesti dilihat. Tapi kami memang memberikan mereka harapan terlalu besar dengan kehilangan penguasaan terlalu sering di area sendiri, katanya kepada BT Sport. Striker jangkung asal Belanda Wout Weghorst menangis setelah mencetak gol keempat Manchester United saat menghadapi Real Betis. Ini merupakan gol kedua pemain bertinggi badan 1,97 meter itu sejak bergabung dengan MU pada bursa transfer musim dingin. Gol ini sekaligus mengakhiri pacok lignya di mana kali pertama Weghorst membobol gawang lawan adalah pada 25 Januari lalu ketika MU menang 3-0 atas Nottingham Forest di semifinal Piala Liga Inggris. AC Milan melangkah ke perempat final Liga Champions setelah 11 tahun menanti. Pelatih Stefano Pioli berharap Milan tidak berjumpa sesama klub Serie A Italia pada pertandingan perempat final. Sampai saat ini 2 klub Italia lainnya, Inter Milan dan Napoli, masih mempunyai peluang untuk lolos ke perempat final. Inter bermodalkan kemenangan 1-0 untuk menghadapi tuan rumah Porto di leg kedua 16 besar pada pekan depan. Sedangkan Napoli mengantongi modal kemenangan 2-0 dari duel melawan Eintracht Frankfurt di leg pertama. Spurs dapat menyingkirkan Conte sebelum musim berakhir jika situasinya memburuk. Menurut laporan The Guardian, Spurs akan mempertimbangkan 2 pelatih sebagai pengganti Conte. Keduanya sedang menganggur, yakni Pochettino dan Tuchel. Pochettino ingin mencari klub untuk musim depan dan sebelumnya mengatakan ingin melatih Spurs lagi. Begitu pula dengan Tuchel, pelatih yang didepak Chelsea tahun lalu. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison mengkritik pelatihnya Antonio Conte. Si Lili Putih disingkirkan AC Milan di babak 16 besar Liga Champions pada Kamis 9 Maret.
Richarlison mempertanyakan keputusan pelatih asal Italia itu yang baru memainkannya di pertengahan babak kedua. Pemain asal Brasil itu dijanjikan akan menjadi starter lawan AC Milan bila kondisi fisiknya baik saat menjalani tes kebugaran. Tetapi Richarlison justru duduk di bangku cadangan. Pemain Bayern Munchen, Thomas Muller mengatakan Lionel Messi pemain yang lebih mudah dikalahkan dibandingkan Cristiano Ronaldo. Hal itu diungkapkan Muller usai laga Bayern menekuk PSG. Menghadapi Messi, semuanya berjalan dengan baik. Kalau Cristiano Ronaldo adalah masalah kami saat dia main di Real Madrid, katanya. Muller mengatakan bahwa dia menghormati Messi, tetapi Bayern sudah paham dengan pergerakan pemain Argentina itu di lapangan. Legenda Prancis Thierry Henry menilai kekalahan dari Bayern Munchen menjadi tanda bahwa mega proyek PSG gagal. Henry merasa PSG bisa memilih opsi untuk mengambil talenta lokal sebagai jalan baru menjalankan klub. Selain itu, Henry menilai ada hubungan yang kurang baik antara PSG dengan basis penggemar tradisional klub. Situasi tersebut mesti diperbaiki karena mereka sama-sama saling membutuhkan. Frenkie de Jong ditanya sekali lagi tentang masa depannya oleh RSC1, dikutip oleh Fabrizio Romano dan dia menjawab, "Saya sangat tenang di sini, sangat bahagia di Barca." Dia menegaskan posisinya di Camp Nou. "Saya ingin bertahan di Barcelona untuk beberapa tahun lagi." Dengan demikian, de Jong telah menutup kans untuk pindah ke Manchester United. Performa apik Garnacho tak sepadan dengan kelakuannya di luar lapangan. Hal ini setidaknya menjadi sorotan ex-timnas Argentina Carlos Morete. Satu hal yang membuat Morete naik darah adalah sikap sang pemain saat Manchester United menyingkirkan Barcelona dari Liga Eropa. Dalam selebrasinya, Alejandro Garnacho menulis, "Tim besar lolos." Cara itu dianggap Carlos Morete sebagai bentuk tidak hormat. Ia pun mendesak sang pemain tutup mulut dan lebih banyak belajar. Olivier Giroud menegaskan AC Milan layak lolos ke babak perempat final Liga Champions 2022-23 dan mengatakan Rossoneri harusnya bisa menang saat melawan Tottenham di London. Sebab di laga tersebut Tottenham kehilangan Christian Romero yang di kartu merah pada menit ke-77. Olivier Giroud mengatakan Milan memang harusnya bisa mencetak gol dan menang di laga tersebut. Bintang PSG, Lionel Messi, jadi sasaran kritik karena gagal membantu tim lolos di Liga Champions. Menurut ex-pemain Prancis Jeremy Roten, Messi hanya bersinar dengan mencetak gol dan assist saat bersua tim-tim lemah di Liga Prancis. Ketika berhadapan dengan tim-tim kuat, La Pulga justru mengecewakan. Anda mencetak 18 gol atau 16 assist tahun ini melawan Angers dan Clermont. Namun dalam pertandingan penting Anda menghilang. Butuh suksesor Karim Benzema? Klub Liga Spanyol Real Madrid ingin merekrut Gonçalo Ramos yang membela Benfica. Ramos dipersiapkan sebagai salah satu pengganti Benzema yang pada musim ini kerap alami cedera. Selain itu, usia Benzema juga sudah tidak lagi muda dan performanya juga mulai menurun. Jika Real Madrid ingin menggait Ramos dan Benfica, Los Blancos harus merogoh kocek 75 juta pounds atau sekitar 1,3 triliun rupiah setelah tampil memukau di Piala Dunia 2022 yang lalu. Supporter yang menonjol kiper Sevilla di pertandingan Liga Eropa 2 pekan lalu dijatuhi sanksi. Pria itu dipenjara 2 bulan. Si supporter itu didakwa jaksa penuntut dengan 2 pelanggaran. Pertama, pelanggaran aturan sepak bola sesuai regulasi KNVB, kemudian masuk ke lapangan atas pengaruh alkohol. UEFA juga sudah menginvestigasi PSV atas kejadian itu. Klub Liga Belanda tersebut terancam sanksi atas pelanggaran yang disebabkan si supporter. Klub Premier League Arsenal dikabarkan telah mengontak gelandang Real Madrid Marco Asensio untuk membujuknya pindah ke London musim depan ketika kontraknya habis pada akhir musim. Laporan dari arsedevils.com juga menyebut Asensio sendiri sekarang ini sangat kecewa pada Carlo Ancelotti karena sang pelatih mengurangi jatah bermainnya dalam beberapa bulan terakhir. Pemain kidal itu pun diklaim siap mendengar semua tawaran kepadanya. Penampilan Rodrigo de Paul belum memuaskan fans Atletico Madrid sejak diboyong pada musim panas lalu. Masa depannya pun kembali dispekulasikan. Menurut Vichajas, Juventus adalah pengagum nomor 1 saat ini. La Vecchia Signora bersedia membayar sekitar 40 juta euro atau 651 miliar rupiah untuk membawa De Paul kembali ke Serie A dan menjadikannya rekrutan bintang mereka musim panas nanti.
Mantan bintang Bayern Munchen, Frank Ribery, mengatakan jika dirinya sangat berniat untuk berkarir sebagai pelatih pasca pensiun sebagai pemain setahun silam. Ribery sendiri saat ini masih terikat dengan klub Serie A Salernitana dengan bekerja sebagai staf dari manajer di klub tersebut. Ketika ditanya siapa sosok yang paling menginspirasinya untuk bekerja sebagai manajer, Ribery mengenang sejumlah pelatih top yang menanganinya di Bayern Munchen. Salah satunya adalah Carlo Ancelotti. Seiring dengan minimnya menit bermain, Dani Ceballos kabarnya mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Real Madrid secara permanen pada musim panas mendatang. Kontrak Ceballos juga hendak habis di musim panas 2023. Jadi, klub peminat bisa menggayatnya secara gratis nantinya. Ceballos pernah membela Arsenal untuk 2 musim, namun sebagai pemain pinjaman. Kini, ia bisa benar-benar pergi secara permanen. Monster Serie A Juventus dipastikan mempermanenkan Moise Kean pada akhir musim nanti. Klub berjuluk Sinyonya Tua tersebut harus menebus Moise Kean dari Everton dengan biaya transfer senilai 28 juta euro atau 455 miliar rupiah. Pasalnya, klausul wajib beli yang disepakati Juventus dan Everton terhadap peminjaman Moise Kean dilaporkan sudah aktif. Tersingkirnya PSG dari Liga Champions menimbulkan tanda tanya terkait masa depan Kylian Mbappe bersama klub Paris tersebut. Pengamat sepak bola dari Inggris yang sekaligus legenda Liverpool, Jamie Carragher, menyarankan Kylian Mbappe untuk segera meninggalkan PSG. Mbappe disarankan bergabung ke klub yang bisa menjaminnya memberikan trofi Champions. Mbappe harus pergi. Semakin cepat dia di Real Madrid, semakin baik, kata Jamie Carragher. Menurut kabar dari footballtransferfetter.com, Manchester United tertarik menggunakan jasa pemain muda Real Madrid Eduardo Camavinga. Namun, Real Madrid dikabarkan tidak akan menerima tawaran kurang dari 130 juta euro untuk pemain yang terikat kontrak hingga akhir musim 2026-2027. Nah, laporan tersebut mengklaim MU akan mempertimbangkan tawaran terbesar 130 juta euro atau sekitar 2,1 triliun rupiah untuk mendapatkan Camavinga. Bos Bolonya Thiago Motta dinobatkan sebagai pelatih terbaik bulan Februari di Serie A. Rossoblu telah memenangkan 4 dari 6 pertandingan Serie A terakhir mereka, termasuk kemenangan mengejutkan atas Fiorentina di Inter. Thiago Motta menjadi pelatih pertama yang memenangkan penghargaan di 2 klub berbeda, seperti yang juga diraihnya pada Januari 2021 saat memimpin Spezia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!